Penjara kan satu tempat yang apa ya Mary ya? Semuanya pembenaran. Semuanya merasa benar. Sementara semuanya kasus, gitu kan. So it's a very interesting place to learn something gitu. Ternyata tindakan saya sebagai suami melindungi istri, padahal sayanya sudah nggak menggunakan, ya? Tapi saya pasang badan untuk melindungi dia. Saya terbalik. Pola pikir saya sebagai pengguna ketika saya direhabilitasi itu ditemukan asesmen yang ini jarang nih konteks seorang pengguna narkoba seperti Mas Faris. Kita harus punya keyakinan bahwa ada kekuatan, apa aja boleh diumpamakan di kekuatan itu. Bahwa ada kekuatan yang bisa memperbaiki ketidakberdayaan kita ini. Dan memang seringkali ketika seseorang memutuskan untuk berpisah itu seringkali ya untuk kebaikan keduanya. Betul. Ya kan? Karena betul. kan daripada dipaksakan, saling menyakiti, ya lebih baik mungkin menjaga jarak, tapi dua-duanya menjadi manusia yang lebih baik lagi dan outputnya pun juga jadi lebih Karena baik. Kita nggak ada lagi apa namanya satu tuntutan keterikatan. Yang itu menjadi ternyata setelah 32 tahun menikah pun saya merasa bahwa betul anak-anak bisa melihatnya itu sebagai toksik gitu. Udah buruk nih, ikatan ini udah buruk nih. Mendingan dilepas sehingga tidak ada lagi ikatan itu malah membuka tanggung jawab yang lebih terbuka, ngomong apa adanya, berbicara apa adanya. Kita nggak ada sungkan-sungkanan lagi, kita nggak ada kewajiban-kewajiban lagi gitu ya. Tapi faktanya anak-anak justru mencapai prestasi terbaik mereka di bidang mereka masing-masing, di pekerjaan mereka masing-masing. Salah satu kunci yang tadi Om Faris bilang adalah menerima. Jadi acceptance, yaitu sebuah kata yang seringkali diungkapkan dalam perbincangan kita sekarang dari tadi gitu. Dan sangat bersyukur bahwa sebenarnya di tengah keluarga Om Faris banyak semua keluarga menerima, anak menerima, orang-orang yang kenal dengan Om Faris menerima gitu. Tapi yang paling penting yang mungkin agak sulit untuk banyak orang adalah bagaimana dia bisa menerima diri sendiri atas segala macam kesalahan dan kejatuhan. Dan itu menurut saya tidak mudah. Kalau saya pernah mendengar sebuah kalimat Om Faris sempat bilang gitu bahwa Om Faris hidup 14 tahun dalam jeratan morfin dan heroin dan kokain dan 40 tahun gitu. 40 tahun hidup dengan dunia seperti itu. Untuk banyak orang seringkali baru sebentar jatuh kesalahan aja mereka sudah berpikir that's it, udah nggak ada harapan, sulit untuk mereka bisa menerima. Dan bagaimana cara Om Faris bisa menerima diri Om Faris sendiri? Di kalangan teman-teman, Mary, kalau nanti Mary sempat mungkin menginterview teman-teman musisi lain, salah satu hal yang dikenal di lingkungan kami bahwa Faris orang yang cerdas. Kalau saya boleh menjawab pertanyaan Mary tadi, sebetulnya jawabannya simpel aja. Cerdas lah jadi orang gitu. Contoh misalnya saya betul 40 tahun terjerat dalam narkoba, dan yang paling berat adalah 14 tahun ketika saya mengkonsumsi heroin dan kokain berbarengan. Itu yang paling berat. Tapi saya cerdas. Yang pertama adalah saya selalu percaya bahwa sebuah karya atau di saat bekerja itu baru bisa menghasilkan satu karya yang bagus ketika otak kita bekerja tanpa dicemari apa-apa. 100% clear. Baru lo bisa bekerja. Karena faktanya Tuhan menghadirkan otak kita segar. Jadi janganlah pakai narkotika buat bekerja. Banyak pemusik bilang misalnya, oh itu membantu saya berkarya, bohong. Dapat inspirasi gitu katanya. Bohong. Karena narkotika tidak bisa berbuat itu gitu. Yang bisa berbuat itu kita gitu. Jadi artinya kecerdasan itu harus ada. Makanya saya nggak pernah itu. Saya terbalik. Pola pikir saya sebagai pengguna ketika saya direhabilitasi itu ditemukan asesmen yang ini jarang nih konteks seorang pengguna narkoba seperti Mas Faris, Dr. Herni, psikiater yang membimbing rehabilitasi saya, itu menyampaikan hal itu kepada saya sampai saat ini. Karena dia lihat polanya ini terbalik. Misalnya, kenapa saya nggak mau pakai
dalam bekerja. Mengapa saya nggak pernah snuffing kokain dulu gitu sebelum presentasi misalnya gitu ya. Saya kerja buat RCTI, saya kerja buat pertelevisian, saya kerja buat periklanan, saya kerja buat real estate, saya kerja buat banyak corporate yang mempergunakan jasa saya mengajar. Saya nggak pernah pakai begituan untuk hal itu. Saya selalu memakainya di saat relax, di saat tidak ada apa-apa. Kenapa? Karena saya sadar bahwa reputasi adalah segalanya. Yeah. Kalau reputasi saya hancur, pekerjaan saya hancur. Pekerjaan saya hancur, saya nggak punya penghasilan. Saya nggak punya penghasilan, saya nggak bisa beli barang itu. Terbalik. Okay. Nggak pernah saya menjual barang gitu buat membeli. Never. Okay. Don't do that gitu. Okay. Saya punya satu prinsip, don't do what you don't want to do. Gitu. Jadi janganlah pernah lakukan sesuatu yang lu nggak mau melakukannya. Yeah. Gitu. Itu prinsip di hidup saya, dan cerdaslah berpikir gitu. Mary misalnya lihat sekarang lagi banyak, mungkin Mary baca juga lagi banyak kasus mengenai royalty misalnya. Yeah. Ya. Itu juga begitu gitu. Saya dari awal karir dari album Sakura, saya nggak pernah dikontrak sama label. Saya selalu sifatnya konsinyasi. Tujuan utamanya adalah karena saya ingin berkarya tidak terdistorsi. Oke. Gitu. Saya ingin karya kalau saya dibilang di mana saya mencari uang, ya saat bikin iklan, saat bikin corporate theme, atau saat saya mengajar, atau saya ilustrasi film, itu boleh saya mencari uang. Tapi ketika melahirkan karya-karya untuk solo album saya nggak mau dicemari oleh, wah gue mesti kelarin rekaman ini karena gue perlu uangnya. Nggak. Okay. Jadi saya konsinyasi. Diproduksi dulu, baru itu cuma channel distribusi aja. Iya, bekerja sama pada pihak yang mau. Yeah. Dan itu tidak mudah. Ketika Sakura pertama itu perlu 2 tahun mencari mitra yang akhirnya mau gitu, mau menerima. Karena sifatnya yang tata cara dagangnya yang konsinyasi itu. Dan perbedaannya adalah mereka pemusik-pemusik yang menerima flat pay itu mereka menerima DP di depan. Sedangkan saya yang konsinyasi terbalik. Saya harus menunggu penjualannya dulu. Baru saya terima uangnya. Merilis vinil nih, tunggu dulu sampai habis nih. Sampai habis 500 vinil terjual, baru saya terima uangnya. Gitu. So, makanya saya selalu kalau diminta pendapat soal keributan soal LMKN, lembaga manajemen kolektif sekarang ini, dan problematik royalti pemusik-pemusik, saya bilang sama teman-teman saya, jujurlah, ini cuma perkara jujur apa enggak aja gitu. Ya kalau saya bilang, kenapa kalian dulu mau flat pay? Kan simple aja. Okay. Karena kita kan boleh memilih, benar kan? Dalam segala perjalanan hidup kita boleh memilih. Jadi juga begitu gitu, dalam menghadapi problematik, musibah segala macam. Ketika saya di penjara di Cipinang, saya merasakan, menurut saya simple aja kok. Bagaimana kita membawa diri aja, membawa diri yang baik, kita juga nggak kenapa-kenapa kok. Kita bahkan bisa menuai banyak pelajaran dari mendengar cerita problem orang lain gitu. Penjara kan satu tempat yang apa ya Mary ya, semuanya pembenaran. Semuanya merasa benar. Okay. Sementara semuanya kasus gitu kan. So it's a very interesting place to learn something gitu. Betul. Kayak itu adalah tempat mungkin di mana ketika kita tidak punya prejudis ya. Maksudnya kita nggak punya prejudis. Tidak berprasangka gitu karena setiap orang pasti punya jalannya masing-masing dan punya sesuatu yang terjadi yang membuat dia berada di situ gitu. Ada yang sial, ada yang apes, ada yang bodoh, ada yang emang penjahat. Jadi buat saya tuh kayak saya dimasukin sama Tuhan ke satu universitas yang mengajarkan kehidupan dalam arti kata yang sesungguh-sungguhnya gitu. Bagaimana kita mesti hidup di dalam penjara gitu, yang kita nggak bisa apa-apa gitu dalam itu. Dan penjara itu kan keramaian dalam kesunyian ya. Ramainya minta ampun, tapi sebenarnya hati kita sunyi. Gitu. Ribut kita nggak bisa suruh stop ribut. Itu 24 jam ada yang pasang musik koplo, duk segala macam bunyi lah pokoknya. Tapi sebenarnya kita sendiri. Dan di situ justru kita menemukan what doesn't kill you will make you stronger.
gitu. Apa yang nggak bisa membunuh kita akan membuat kita semakin kuat. Gitu. Nah itu yang membangun lebih besar lagi acceptance, membangun lebih besar lagi acceptance, membangun lebih besar acceptance. Menjadi resident coordinator di rehabilitasi, kita jadi mendengar problem para residen ini gitu ya. Soalnya kan konyol-konyol problemnya Mary, seperti kayak waktu di rehabilitasi ada anak yang marah kepada orang tuanya dimasukkan di rehabilitasi. Saya bilang sama dia, lu nggak pakai otak, saya bilang gitu kan. Karena masalahnya kalau lo dibawa ke polisi, lo boleh marah. Ini lo dibawa ke rehabilitasi, orang tua lo keluar uang buat lo, masa lo marah gitu? Harus terus berprasangka baik. Ya? Harus berprasangka baik, membangun awareness, membangun kesadaran di mereka bahwa, makanya saya di setiap residen baru masuk bertemu dengan saya sebagai resident coordinator, saya cuma tanya satu hal kepada dia, lo mau sembuh apa enggak? Sebab kalau lo nggak mau sembuh, lo mendingan ke Cipinang, lo mendingan ke penjara. Di penjara sudah bukan rahasia umum, apa juga ada di penjara, ya kan? Tapi kalau lo mau sembuh, di sini tempatnya. So, it is your choice. Gitu. Makanya saya bilang, ketika saya di rehabilitasi, saya menemukan banyak hal baru gitu ya, hal-hal yang, misalnya gini, ternyata tidak semua hal yang kita nilai baik adalah hal yang baik. Gitu. Ketika kita melindungi satu kepentingan yang kita sangka baik, buat keluarga misalnya, kita pasang badan, gitu. Ternyata itu salah. Gitu. Andai kata pasangan hidup kita juga pengguna, seharusnya bukan kita harus jadi terbawa ke dia untuk melindungi dia. Seperti Mary tahu, mantan istri saya juga pengguna kan. Jadi ternyata tindakan saya sebagai suami melindungi istri, padahal sayanya udah nggak menggunakan, ya? udah waktu habis kasus kedua itu sebetulnya udah nggak terbunuh. Tapi saya pasang badan untuk melindungi dia. Dan tindakan yang kita sangka baik itu ternyata salah, gitu. Makanya kan di rehabilitasi kan 3 poin utamanya gitu. Yang pertama adalah kita harus menyadari dulu bahwa kita punya ketidakberdayaan. So itu pertama, kita mesti tahu dulu kita punya weakness. Yang kedua, mengakui dulu bahwa kita punya ketidakberdayaan. Kedua, tapi kita harus punya keyakinan bahwa ada kekuatan, apa aja boleh diumpamakan di kekuatan itu. Ada yang boleh mengumpamakannya sebagai Tuhan, ada yang boleh mengumpamakannya sebagai support keluarga, ada yang pendek kata boleh apa aja. Bahwa ada kekuatan yang bisa memperbaiki ketidakberdayaan kita ini. Dan ketiga, berserah diri kepada Tuhan gitu. Makanya serenity prayer itu sangat amat penting gitu ya, bahwa Tuhan berikanlah saya kebijaksanaan untuk dapat menerima hal-hal yang tidak dapat kami rubah, tapi berikan saya keberanian untuk merubah hal-hal yang dapat kami rubah, dan berikan saya kebijaksanaan untuk memahami dua perbedaan itu. Itu kan dalam banget. Itu sangat dalam sekali gitu. Betul. Karena terus terang kita sebagai manusia dari kecil kita hidup dengan berbagai referensi di otak kita. Kita nggak sadar otak kita ini udah mulai ngawur nih. Yang mana yang benar yang kita benerin, yang mana yang salah. Saking banyaknya referensi gitu, saking banyaknya hal yang kita tabrak. Zaman saya jadi pengguna, saya nggak bisa melihat bodohnya jam 2:30 pagi bahan habis terus kita tetap nyari gitu. Tapi setelah kita sober, baru kita nggak ada otaknya banget. Ya karena kadang secerdas-cerdasnya manusia ketika kita udah diliputi dengan perasaan, emosi kita naik, kecerdasan kita menurun sebenarnya. Benar, dan baru kita tahu bahwa narkoba itu jeleknya bukan bendanya, Mary. Tapi dia membangun attitude, habit. Kalau pas kita putus barang, harus ada. Jam 3 pagi, ya subuh cari. Jam 1:30 pagi, cari. Gitu. Nah, bukan soal itu, tapi itu membangun habit, attitude kita bahwa apa yang gue mau harus ada. Nah, itu yang jelek.
Betul. Dan makanya di dalam rehabilitasi sebenarnya yang dikembaliin lagi ke kita ke otak dasar manusia yang waktu kita baru lahir gitu loh. Betul. Yang diobati bukan hanya fisiknya, zatnya, tapi mindset, pola pikir. Fisik sih detoksifikasi seminggu 10 hari juga selesai. Tapi justru pembenaran, sifat-sifat pembenaran, memaksakan kehendak, emosi, temperamen, tidak jernih berpikir, tidak mau mendengar kata orang, itu yang buruk sebetulnya. Nah, alhamdulillahnya karena saya kebetulan dalam pekerjaan saya nggak pernah, artinya selama hidup saya selalu baik saat waktu saya jadi pengguna maupun tidak, saya selalu sadar akan tanggung jawab. Hal itu tidak begitu parah untuk menyembuhkannya gitu, untuk mengalihkannya, karena asesmen saya mengatakan bahwa Mas Faris oke nih sebetulnya gitu. Dia kesalahan-kesalahan dia lebih kesalahan-kesalahan yang seperti saya bilang tadi gitu. Hal-hal yang saya pikir benar gitu loh, tapi salah. Untungnya itu terkotakkan ya. Jadi maksudnya itu tidak merugikan orang lain. Gitu. Jadi masalahnya ke diri saya sendiri gitu. Betul. Iya, dan itu yang sangat penting sih menurut saya. Itulah hal-hal berat yang terjadi, tapi yang saya nilai malah anugerah ya, karena saya terus terang jadi manusia yang amat sangat berubah setelah saya lepas rehabilitasi. Sebelum saya rehabilitasi, saya masih banyak tuh, misalnya saya meeting sama Mary, terus Mary mengusulkan pilihan A, terus saya bilang Mary enggak, Mer, B, Mer, gue nggak mau tahu, pokoknya B gitu. Mungkin yang banyak orang takutkan itu adalah mereka merasa bahwa kalau itu sudah terjadi, kesalahan itu terjadi, mereka jadi nggak punya masa depan. Jadi mereka memutuskan harapan, saya pikir ya udah ini saya nggak akan mungkin nih bisa seperti dulu lagi. Kalau saya udah keluar pun ya orang juga mana mungkin bisa kasih saya kesempatan. Kalau tadi Om Faris menyebutkan tentang reputasi gitu kan, harus dijaga. Tapi kan tidak bisa dipungkiri bahwa kejadian ini pun apakah itu mengganggu reputasi dan kesempatan-kesempatan ke depannya. Mary, tidak ada nabi dan rasul Tuhan yang hidupnya enak. Semuanya susah. Ada yang menghadapi istrinya yang lesbian, ya kan? Ada yang menghadapi mesti ngogorok anaknya, gitu. Ada yang kalau Isa Al-Masih Yesus tidak disalib, maka tidak akan ada Nasrani di dunia ini. Gitu loh. Berbagai Nabi Yusuf dikurung di penjara, nggak ada yang enak gitu. Jadi kalau kita selama hidup mendapat banyak masalah, Mary, seharusnya kita sadar bahwa bersyukurlah engkau disayang Tuhan. Karena Tuhan nggak capek-capeknya gitu ngebenahin kita gitu. Dari berbagai cara, dari keluarga dulu waktu masih kecil, di penjara pernah, nggak capek-capeknya dia ngajarin. Kita harus bersyukur bahwa kita disayang Tuhan gitu loh. Jadi makanya itu nggak mengecilkan, nggak membuat saya down, nggak membuat saya apa. Saya percaya karena, aduh Mary, hal-hal yang saya pernah nih lagi tur berantai gitu ya. Terakhir penutupnya kota di Bandung, ya. Mau main jam 8:30 malam, pagi harinya suara saya hilang, Mary. Ngomong tuh yang nggak keluar suaranya. Sampai 7:30 malam, 8:30 mau main nih, itu masih itu teman-teman saya udah nggak ada yang bisa ngomong, segrup antologi itu udah nggak ada yang bisa ngomong, diam semuanya gitu. Tapi saya yakin, saya cuma bilang sama Tuhan, ya Allah, Engkau mengkaruniakan musik menjadi sesuatu kekuatan yang hebat di sepanjang hidupku. Aku nggak bakal percaya Engkau akan merenggutnya dengan begini sederhana. Ya Allah, izinkan aku berpentas dan aku berpentas bersamamu. Cuma itu yang aku bilang. Aku baca doa, Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, subuhun kudusun rabbuna wa la ilaha illallah maliku hakul mubin. Udah, saya naik ke atas mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyanyi deh. Kelar show 2 jam hilang lagi suaranya.
Jadi sekali Tuhan lagi ada di dalam itu ya. Jadi sekali lagi itulah gitu. Disitulah saya menemukan kesejatian karunia ilahi yang sampai saat ini tidak pernah membuat saya takut menghadapi hidup apapun tantangannya depan. Dan saya yakin manusia sepanjang hidupnya sampai akhir hayatnya akan terus belajar, akan terus mendapatkan pelajaran dan akan terus diberi pelajaran dan ujian, dan tinggal kita menyikapinya aja. Alhamdulillah. Amin. Sampai hari ini saya masih tetap hidup dengan penuh cinta di sekeliling saya dari orang-orang yang mencintai saya, orang-orang terdekat dengan saya saat ini, keluarga saya, anak-anak saya, orang tua saya yang alhamdulillah mami masih hidup dan masih sehat gitu ya. Jadi artinya ikatan bonding cinta dalam kehidupan saya itu masih seperti saya bilang tadi gitu. Happiness and love till the end of time gitu. Insya Allah Tuhan akan menuntun saya sampai ke situ. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan ini menjadi bukti nyata, living example, living proof gitu, bahwa apapun yang terjadi, setiap orang masih tetap punya kesempatan, masih punya masa depan. Jadi apapun juga yang pernah Anda lakukan, atau mungkin sekarang kamu dalam suatu keadaan yang mungkin kelihatannya nggak mungkin ada jalan keluarnya, nggak mungkin ada masa depan. No, you're wrong. Selalu masih ada kesempatan, selalu masih ada masa depan. Dan itulah yang dibuktikan oleh seorang Faris RM yang sampai hari ini masih bisa terus berkarya, terus berkolaborasi, lintas zaman. Iya, betul. Saya berdoa sama Tuhan. Saya bilang sama Tuhan gini, ya Allah, Engkau beri aku karunia dan popularitas. Tapi kalau popularitas ini jadinya begini, mendingan jangan deh, mendingan kau cabut. Umur saya 63 gitu. Jadi boleh dibilang saya badung 40 tahun, umur saya 63. Kira-kira impas nggak dapet nggak nih gue buat ngimpasin? Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi,